eh, yang saya hormati Pak Dekan Visip Unpas, Pak Budiana, Bapak Ibu dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Visip Unpas, serta Ibu Bapak undangan lainnya. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Allah lah kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk mengikuti kegiatan giat Ramadan ini. Dan mudah-mudahan giat Ramadan ini diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah dalam rangka menimba ilmu. Amin. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada toladan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat esensi dan eksistensi perjuangan beliau, kita sampai hari ini merasakan nikmatnya hidup dalam risalah al-Islam. Tak lupa mari kita haturkan doa jazakumullah khairan kasiron kepada Pak Faiz yang sampai hari ini masih bisa membersamai kita. Kalau tidak salah ini adalah pertemuan yang kelima ya. Kelima, kalau di giat Ramadan ini pertemuan pertama. Mudah-mudahan Pak Faiz diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya wawasan keislamannya terus makin mendalam, meluas, sehingga bisa terus memberikan informasi kepada kita ini. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menggali informasi dan menambah wawasan berkaitan dengan fitrah manusia. Judul ini menjadi sangat penting dan sangat strategis bagi kita karena kita diamanahkan menjadi seorang manusia tentunya. Mengapa penting? Karena jangan-jangan kita ini sampai sekarang menjadi seorang manusia itu sudah terlampau jauh dari esensi sebagai seorang manusia. Kita nampaknya berwujud manusia, namun secara hakikat kita jauh dari esensi manusia. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dulu pengantar atau sambutan dari Bapak Dekan Visip Unpas, Pak Budiana. Dihaturanan, Pak. Enggak, nuhun. Pak Esad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sodri wa yassili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati dan saya banggakan guru kita semua, sahabat kita semua, Al-Ustadz Pak Dr. Fahrudin Faiz, MAG, sekaligus kami keluarga besar Visip Unpas mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Faiz yang kelima kali tadi kata Pak Ersad masih bersama-sama keluarga besar Visip Unpas, khususnya dosen dan pendik Visip Unpas. Yang saya hormati Ibu Bapak, sahabat-sahabat atau rekan-rekan dosen di lingkungan Visip Unpas dan Ibu Bapak, sahabat-sahabat tendik di lingkungan Visip Unpas. Yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Bapak sekalian melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Banyak pahala di bulan Ramadan yang bisa kita raih. Seperti dua saudara kita, Ibu Siti dan Ibu Nurhayati, di bulan Ramadan ini telah melalui ujian sidang terbuka, sehingga beliau berdua sekarang telah meraih gelar akademik doktoral atau doktor di Universitas Pasundan. Selamat. Juga selamat pada rekan-rekan lainnya yang pada bulan Ramadan ini mendapatkan kebahagiaan lainnya. Dan tentunya kita doakan apabila dalam kesempatan ini di bulan Ramadan ini ada saudara-saudara kita juga yang sedang dicoba dengan atau mengalami sakit, lalu kemudian kesulitan-kesulitan lain, mudah-mudahan Ramadan 1443 Hijriah
meringankan cobaan-cobaan itu atau cobaan-cobaan yang kita hadapi ini. Pak Faiz, jadi karena Pak Dani, Pak Wadeki tadi sudah dibocorkan, ini moderator ini, Adinda, Ersad ini saya perkenalkan juga, beliau juga, karena beliau putra Al-Mukarram Pak Dudi Mutakin, maka Pak Ersad ini cucu dari ulama besar Indonesia, Pak Kiai Haji EZ Mutakin, Pak Faiz. Ya. Jadi nampak kan perbedaan antara Pak Ersad dengan siapa ya? Ya dengan Ucok tuh, ada Ucok. Jadi saya kira itu saja Pak Ersad yang bisa sampaikan. Sekali lagi pada Ibu Bapak dosen, mari kita terus dengan penuh rasa sabar dan tawakal melaksanakan ibadah saum ini. Semoga saum ini juga banyak memberikan berkah dan pahala bagi kita sekalian. Saya dengar juga beberapa putra-putri keluarga besar dosen atau mungkin Tendik, putranya Pak Rasman, putranya Bu Ine, alhamdulillah diterima jalur undangan di putra Pak Rasman, informasinya di Fakultas Kedokteran Unpad ya. Lalu putranya Bu Ine Mariane di ITB ya, di ITB. Sekali lagi selamat dan mohon maaf, mungkin ada juga yang lainnya, saya ucapkan selamat. Terima kasih Kang Ersad. Mari kita ikuti penyejuk iman baik kita sekalian dari guru kita Pak Fahrudin Faiz. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Pak Dekan. Maka selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti kita di kajian sore ini, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Faiz berkaitan dengan fitrah manusia. Pak Faiz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dekan Fisip Unpas, Bapak Budiana, dan juga para wakil dekan, juga Bapak Ibu semua yang sore hari ini hadir, termasuk Mas Ustaz ini salam kenal mumpung jadi moderator. Ini saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu kembali. Allah masih memberikan aneka ragam hidayah, anugerah, kebahagiaan. Tadi semua yang disebut oleh Pak Dekan tadi, banyak sekali kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah pada kita. Maka tidak pantas kalau kita tidak bersyukur terhadap semua itu tadi yang sudah disebutkan, baik yang sudah sempat disebut maupun tidak. Insya Allah nikmatnya Allah itu tidak terhitung lagi kepada kita. Maka kita awali kajian sore ini dengan memperbanyak syukur. Dan kalau mungkin ada sedikit-sedikit kesulitan, ada sedikit-sedikit masalah, sewajarnya orang hidup, semoga Allah juga mengiringinya dengan memberikan kesabaran dan jalan keluar. Baik, Bapak Ibu, sore hari ini kita lanjut lagi, nggih. Kalau sama saya mungkin bukan tausiah, kita belajar bareng-bareng. Jadi ini hasil beberapa bacaan saya sampaikan pada Bapak Ibu, semoga membawa manfaat, maslahat untuk hidup kita.
Langsung saja nggih saya mulai. Ini agak terbalik mungkin bagi Bapak Ibu, tema pertama kok malah fitrah. Harusnya Idul Fitri itu terakhir nanti waktu-waktu menjelang akhir puasa. Tapi saya khawatir kalau teorinya saya sampaikan nanti terakhir, di babak terakhir kita baru sadar, oh ternyata fitrah itu. Wah selama ini saya keliru, saya khawatirnya begitu. Jadi kita tidak bisa Idul Fitri beneran, akhirnya sudah terlanjur babak terakhir. Maka justru saya balik tentang fitrah ini, saya taruh di tema awal untuk puasa kita. Paling tidak nambah wawasan kita sore hari ini tentang apa sih fitrah itu. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Baik, bismillah Bapak Ibu, kita mulai belajar sambil menunggu waktu berbuka puasa. Bismillah ya, saya mulai. Saya awali dari teori-teori dulu. Ini yang pertama saya minta maaf dulu ini. Yang slide pertama ini tulisannya agak kecil-kecil. Ini sebenarnya Bapak Ibu kalau jadi dosen mohon kalau bikin slide tulisannya jangan kecil-kecil. Karena gunanya PowerPoint itu ya menampilkan poin-poin besar sebenarnya. Tidak kok mindah dari buku. Kalau tulisannya kecil-kecil kayak gini tidak jadi PowerPoint. Dia kehilangan power sekaligus kehilangan poin, nanti membacanya sulit kecil-kecil. Tapi saya sampaikan juga biar, karena ini intinya, nanti slide-nya saya kirim ke Pak Iwan nanti biar Bapak Ibu minta ke beliau. Jadi fitrah itu Bapak Ibu punya 3 makna. Nanti kalau ada yang tanya berarti Idul Fitri itu kembali ke fitrah yang mana? Semuanya. Kecuali ada beberapa hal nanti saya jelaskan. Jadi fitrah itu definisi paling awal sebenarnya tabiat asli yang diberikan oleh Allah pada manusia. Jadi fitrah itu orang sering bilang persis seperti bayi baru lahir. Masih membawa tabiat-tabiat murni dalam dirinya. Itu namanya fitrah. Di situ saya contohkan misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi di surat Al-A'raf ini salah satu fitrahnya manusia itu bertuhan. Maka di surat Al-A'raf itu ketika kita sebelum diturunkan ke bumi oleh Allah, sebelum dilahirkan ke bumi, jiwa kita itu sudah ditegaskan oleh Allah, ditanya, jadi apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birobbikum. Nah, jiwa kita saat itu menjawab, bala syahidna. Benar. Kami jadi saksinya. Nah, ini ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa secara fitri manusia itu hakikatnya bertuhan. Nah, kok nanti ada orang setelah hidup di muka bumi kok malah lupa dengan Tuhan, tidak mau beragama, ya berarti dia sebenarnya menjauh dari hakikat kefitriannya. Maka ayo kembali lagi, kembali ke fitrah itu berarti ayo dimurnikan lagi. Nah, ini makna yang pertama. Jadi fitrah itu berarti tabiat asli manusia yang positif yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, fitrah itu bermakna kesucian. Jadi ini bisa dilihat misalnya Bapak Ibu masih ingat ya ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Nah ini menunjukkan fitrah di sini artinya bersih, suci. Jadi setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini makna kedua. Berarti kalau di makna yang kedua ini kembali fitrah itu kembali bersih. Tidak ada lagi kotoran-kotoran dosa, maksiat, kotoran-kotoran ego, dan lain sebagainya dalam diri kita. Karena fitrah itu hakikatnya ya kebersihan. Nah, ini makna kedua. Makna yang ketiga, fitrah itu adalah agama. Ini kalau ini mengikuti surat Ar-Rum ayat 30.
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada Allah. Itulah fitratallah, fitrah dari Allah. Allah lah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, jadi berdasarkan 3 dalil ini dan semesta pembahasan tentang fitrah, fitrah itu bisa bermakna tabiat asli, bisa dimaknai kesucian, bisa dimaknai agama. Nah, makna yang paling masyhur itu agama. Tapi sebenarnya makna agama itu tidak bertentangan dengan makna yang pertama, tabiat asli. Kenapa? Karena memang tabiat aslinya manusia itu punya kecenderungan untuk bertuhan, beragama. Kalau dengan makna kedua, ya semuanya nyambung. Nyambungnya apa? Tabiat asli itu biarkan bersih apa adanya, biarkan suci, jangan dikotori oleh macam-macam. Kalau terlanjur dikotori, ayo dibersihkan lagi. Agama juga begitu. Kalau maknanya agama, ya agama mari kita jaga kesuciannya, jangan dikontaminasi oleh ego, kepentingan, dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya makna fitrah itu 3 ini, tapi hakikatnya satu. Hakikatnya sama. Intinya adalah ini adalah kondisi jiwa yang diberikan oleh Allah murni pada kita, antara lain bentuknya agama. Berarti nanti kita Idul Fitri itu kembali ke sini. Kembali jiwa kita bersih, kembali mengikuti fitrah beragama bertuhan kepada Allah sesuai tabiat kita asli sebagai manusia. Nah, ini makna dasarnya. Nanti para sufi, para filosof itu banyak mengelola makna dari sini untuk berteori tentang fitrah. Nah, menarik. Ini saya jelaskan dulu secara besar dulu biar tidak keliru. Ada di surat Asy-Syams ayat 8 itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini menarik. Allah itu selain menciptakan kita dalam kondisi fitrah, kita juga oleh Allah diberi kecenderungan-kecenderungan. Kita diberi daya oleh Allah untuk jadi orang baik bisa, jadi buruk juga bisa. Nah, ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu dalam jiwa kita oleh Allah diberi kekuatan. Ingin fujur itu kita bisa. Ingin takwa juga bisa. Kita ingin jadi orang jujur bisa. Jadi orang curang juga kita punya daya. Ini bedanya manusia dengan binatang. Binatang itu, atau semua makhluknya Allah yang lain, setia dengan fitrahnya masing-masing, otomatis dia sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah karena tidak bisa nawar. Khusus kita manusia, oleh Allah diberi daya pilih. Kalau bahasa kita dulu, kalau Bapak Ibu belum lupa pertemuan pertama, manusia itu punya sifat oleh Allah diberi karakter mukhayyar. Mukhayyar itu bebas milih. Mau fujur bisa, mau takwa bisa. Jadi kita ini punya fitrah-fitrah, tapi jiwa kita punya daya untuk menetapi fitrah itu ataukah melawan menentang fitrah itu. Makanya ada momen Idul Fitri. Kalau manusia itu isinya takwa saja, tidak ada fujurnya, tidak perlu Idul Fitri, tidak perlu kembali lagi, kita murni terus. Atau fujur saja, tidak ada gunanya Idul Fitri itu. Ada momen yang disebut Idul Fitri, kembali suci, berarti memang jiwa kita itu kadang kotor, kadang melenceng, kadang rusak, kadang rusuh. Perlu kita bereskan lagi. Ya 1 bulan puasa ini kan diantara jihad kita untuk membersihkan diri. Kalau di pertemuan sebelumnya tadi namanya tazkiyatun nafas. Inilah penting. Jadi tadi ada fitrah, kemudian ada kecenderungan jiwa. Baik, ini saya
ke sini ya, kalau bahasa Jogjanya saya langsung ke sini. Ini fitrah-fitrah yang dianugerahkan Allah, fitrah positif. Dari berbagai sumber, berbagai dalil, saya ringkas seperti ini. Inilah fitrah kita. Kalau orang Barat lebih suka menyebut ini humanities, kemampuan kemanusiaan. Ini ya yang jangan sampai mati. Ini yang takwaha tadi. Jadi fitrah positif kita. Yang pertama apa? Tadi bertuhan, beragama. Jadi manusia itu punya fitrah untuk bertuhan, beragama. Semakin kita melupakan Tuhan, menjauh dari Tuhan, apalagi menjauh dari agama, berarti kita semakin jauh dari fitrah kita. Jauh dari fitrah itu biasanya kalau bahasa filsafatnya membuat orang teralienasi. Jadi teralienasi itu terasing dari dirinya, gelisah. Ya mengalami problem krisis eksistensial. Krisis eksistensi, orang jadi tidak nyaman hidupnya, gelisah terus, merasa tidak tenang, tidak aman. Kenapa? Ada fitrah dalam hidupnya yang dia jauhi. Yang kedua, akal budi atau kebenaran. Ini fitrah juga. Tidak ada orang itu yang mau secara sengaja disebut salah. Orang itu kadang-kadang salah saja, ingin ngaku benar. Kenapa? Karena kebenaran itu fitrah, dorongan jiwanya. Ditanamkan Allah padanya. Jadi akal budi, kebenaran itu bagian dari fitrah kita. Orang yang jauh dari kebenaran, tahu bahwa aku ini salah, itu biasanya pasti dia gelisah. Pasti tidak nyaman hidupnya. Dia akan nyari alasan-alasan untuk membenarkan dirinya. Nah, ini menunjukkan kita punya fitrah kebenaran. Rasanya tidak enak kalau kita itu salah. Bahkan jelas-jelas salah pun kita nyari pembenaran. Fitrah kita yang ketiga adalah fitrah akhlak, moral. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk berakhlak. Ini manusiawi. Bahkan yang tidak beragama sekalipun itu tahu kok, ini baik, ini buruk. Menyakiti orang itu tanpa merujuk agama, orang tahu, sadar bahwa itu buruk. Menyusahkan orang, itu tahu dia buruk. Ngomong yang menyakitkan tanpa harus merujuk dalil, dia tahu itu buruk. Kenapa? Manusia punya fitrah akhlak. Jadi tidak nyaman rasanya kalau melakukan hal-hal yang tidak berakhlak. Kemudian ada lagi yang keempat, fitrah adil. Jiwa kita pasti juga tidak tenang, merasa tidak nyaman, tidak enak ketika melihat ketidakadilan. Ya lawannya keadilan itu kan kezoliman. Ketika melihat kezoliman dalam bentuk apapun, biasanya kita itu tidak nyaman, tidak enak. Kenapa? Tidak kompatibel dengan jiwa kita sebagai manusia. Nah, ini fitrah yang keempat. Jadi kita itu punya rasa sosial, namanya keadilan. Punya rasa moral, punya rasa kebenaran, dan punya rasa ketuhanan. Inilah fitrah-fitrah dalam diri kita. Yang kelima, fitrah kebebasan. Jadi kebebasan itu dalam arti aku itu bisa berpikir sendiri loh, melakukan sesuatu sendiri, mandiri, menjalankan amanat Allah sebagai hambanya, khalifahnya. Jangan dijajah, jangan diatur-atur, jangan dihegemoni, jangan. Ini fitrah. Jadi makanya banyak nanti filosof-filosof Muslim itu bilang ya kebebasan itu cirinya ajaran Islam. Islam itu membebaskan. Di mana ada relasi yang saling menjajah, relasi yang saling menzalimi, mengekang kebebasan, di situ kita harus turun berjuang. Nah ini fitrah. Ada lagi fitrah keindahan, kebersihan, kesucian. Ini dorongan jiwa. Kita pasti tidak nyaman kalau lihat hal-hal yang kotor, yang kumuh, yang jorok, yang tidak peduli kesucian. Ini dorongan jiwa yang murni dianugerahkan oleh Allah.
Kemudian yang terakhir ada fitrah berketurunan. Fitrah berketurunan itu ya horizah kita untuk menikah, untuk berketurunan. Ini dorongan. Tidak enak, tidak nyaman rasanya, sepi rasanya hidup ini kalau kita tidak punya keturunan. Ini fitrah-fitrah yang diberikan oleh Allah. Ini yang fitrah positif. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini. Jadi manusia itu dia nyaman sekali hidupnya, cocok, kompatibel, sesuai kalau dia selaras dengan agamanya, hidup dengan benar, bermoral, adil, bebas, indah, dan juga mampu berketurunan. Ini dari banyak sumber saya ambil fitrah-fitrah positif manusia ini. Nah, jangan lupa aspek fujurnya. Ini juga kita punya. Ini saya ambil dari banyak ayat. Jadi Al-Quran juga mengingatkan kita itu hal-hal yang dorongan negatifnya manusia. Yang fujuroha tadi. Kalau tadi kan takwaha. Kalau ini fujuroha. Jadi manusia itu oleh Allah ada kecenderungan ini. Hati-hati ini jangan sampai merusak fitrah tadi. Yang sering merusak fitrah ini hal-hal ini. Yang pertama apa? Kita cek satu-satu pelan-pelan nih Bapak Ibu. Biar nggak kelewatan. Ini penting kita menjaga diri dari ini. Yang pertama misalnya, saya ambil dari surat Ibrahim. Ayat 34. Itu kata Al-Quran, Innal insana ladzolumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim. Zalim itu artinya sangat zalim dan kafar. Kafar itu ingkar. Hati-hati, kita ini punya karakter zalim. Zalim itu orang itu kadang cari enaknya saja, cari senengnya saja, cari menangnya saja, tidak sadar melanggar hak-haknya orang lain. Bahkan tidak sadar melanggar hak-haknya Allah. Itu namanya la zulumun dan kafar. Kafar itu ingkar. Jadi kita punya kecenderungan itu. Hati-hati. Ya, kita tadi di awal bilang ada banyak sekali nikmat. Semoga nikmat dari Allah itu tidak sampai salah jalur membuat kita terjebak pada dzulumun kafar. Ingin enaknya sendiri terus, ingin menangnya sendiri terus, dan kafar, ingkar pada Allah. Merasa sudah unggul, merasa sudah bisa, merasa sudah mampu, merasa sudah menang. Terus melupakan Allah, itu kafar. Ditegaskan lagi surat Al-Ahzab ayat 32. Di surat Al-Ahzab ayat 32 itu zolumnya disebut lagi. Itu berarti memang kita itu disuruh sangat hati-hati dengan kezoliman ini. Jadi kalau ini zoluman jahula. Zoluman jahula itu bodoh sekali. Jahul itu sangat bodoh. Sangat bodoh itu bukan berarti tidak punya ilmu. Punya ilmu tapi tidak dipakai. Akalnya jalan tapi tidak digunakan. Karena apa? Ambisinya nomor satu. Keinginan-keinginan pribadinya dimenangkan. Itu jahulah. Kemudian di surat Al-Isra kita disindir lagi oleh Al-Quran. Wa kanal insanu qoturo. Qoturo itu sangat pelit. Tidak mau berbagi. Manusia itu punya kecenderungan egois. Jadi ini tafsir dari Qoturo itu ya sangat pelit, tidak mau berbagi. Jadi tidak mau berbagi itu kan orang yang ingin senangnya sendiri saja, sangat egois. Ini kecenderungan manusia. Kita kadang-kadang ada di situ. Maka ayo kita Idul Fitri nanti kalau terkena penyakit-penyakit ini. Kemudian surat Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajula. Ajula itu artinya tergesa-gesa, tidak sabaran. Ingin segera bersih, ingin segera suci, ingin segera unggul, ingin segera. Kita manusia itu tidak sabar mengikuti proses-proses. Padahal ya untuk apapun butuh proses. Pembersihan jiwa butuh proses. Untuk dekat dengan Allah butuh proses. Semuanya ada prosesnya. Allah memberi
perintah 1 bulan puasa kok nggak dipisah-pisah misalnya tiap bulan 2-3 hari, enggak. Untuk manusia sadar proses bahwa ada waktu panjang untuk meraih sesuatu. Nah itu wakanal insanu ajula. Nah kemudian lagi, ini kecenderungan negatif kita. Di surat Al-Kahfi ayat 54 disebut wakanal insanu aksara syai'in jadala. Aksara syai'in jadala itu banyak debat, sukanya ngeyel. Jadi kalau disuruh apa-apa yang sekiranya berat, bikin banyak alasan. Itu aksara syai'in jadala. Kalau bisa ya jangan saya, kalau ada tugas-tugas berat. Kalau bisa jangan saya, kalau ada amanat-amanat. Kalau bisa, nah ini aksara syai'in jadala. Sukanya mendebat. Terlalu banyak debat, akhirnya tidak jalan. Sudah niat baik, tapi terus ditawar sendiri, dibantah sendiri, dicari-carikan alasan sendiri. Akhirnya niat baiknya jadi tidak jalan. Nah, ini mungkin pelajaran ya bagi kita. Kalau saya di kampus itu sering, kalau mau memutuskan sesuatu itu rapatnya panjang sekali, bantah-bantahannya lama. Akhirnya terus malah tidak jalan, yang sudah dirapatkan panjang terus tidak jalan. Ganti ide lagi, ganti gagasan lagi. Jadi banyak kebaikan-kebaikan itu lewat karena kita aksara syai'in jadala. Maka penting Bapak Ibu kalau tiba-tiba terbersit ini. Salah seorang guru saya dulu pernah menasihati saya begini, meskipun melaksanakannya agak berat. Jadi kalau terbersit niat baik apapun dalam diri kita, yang itu jelas baik, tolong jangan ditunda. Misalnya punya niat, saya kok pingin sedekah ya bulan Ramadan ini. Pada tetanggaku yang di sana yang kelihatannya. Segera beri sedekah, karena itu niat baik. Itu kata guru saya dulu, itu bagian dari ketika Allah ingin berhubungan langsung dengan kita. Jadi itu isyarat-isyarat dari Allah yang oleh Allah dihadirkan dalam diri kita. Wah saya kok ingin Ramadan ini khatamnya lebih banyak dari Ramadan yang lalu. Itu diantara isyarat tanda dari Allah untuk nuntun kita. Itu kan kita dalam baca Fatihah itu kan selalu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nah, di antara petunjuk yang diberikan oleh Allah itu dorongan-dorongan hati, getaran-getaran hati kita pada kebaikan. Cuma kita sering melalaikan itu. Kenapa? Karena manusia itu aksara syai'in jadala. Sukanya debat, nawar, padahal sudah niat baik, ditunda-tunda, nanti saja, dan lain sebagainya. Nah, penting ini. Kita pahami kecenderungan jiwa kita yang ke arah yang negatif ini. Nah, terus surat Al-Ma'arij ayat 21. Ini ada ayatnya bunyinya begini. Manusia itu idza massahus syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ditimpa keburukan, dia itu lupa. Jadi ketika sudah dapat kebaikan, sudah dapat yang diinginkan, dia kemudian tidak peduli lagi. Wis terpenuhi keinginannya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dapat kebalik. Kalau dapat musibah, dia sifatnya jazua itu berkeluh kesah. Nah, kalau khairun ini manu'a, dia kalau dapat enak terus dia selesai sudah pelit, tidak mau apa-apa lagi, sudah lupa segalanya. Manu'a itu artinya kikir, pelit, tidak mau apa-apa lagi. Jadi kalau dapat keburukan dia berkeluh kesah seolah-olah ini musibah yang paling berat, seolah-olah Allah itu tidak sayang lagi. Apa ini maksudnya Allah apa? Itu jazua. Tapi begitu dapat kebaikan dia lupa pada Allah. Dia terus kikir, seolah-olah kebaikan itu ya hasil karyanya sendiri. Seolah-olah nikmat-nikmat itu ya hasil usahanya sendiri. Nah, ini kecenderungan. Maka kita hati-hati dengan ciri ini. Lanjut, kecenderungan negatif manusia yang lain. Di surat Al-Alaq disebut kalla innal insana layad'u. Jangan begitu, manusia itu sukanya yad'u. Yad'u itu melampaui batas.
Batas itu berarti ya manusia itu tidak ngerti batas dirinya. Jadi dia sukanya berlebihan, mentang-mentang banyak uang berlebihan dalam kekayaan, mentang-mentang banyak ilmu berlebihan terus jadi sombong, mentang-mentang banyak nikmat berlebihan tidak ngerti batas kekuatan fisiknya, jasadnya dan lain sebagainya. Ini manusia itu yad'u. Dan di surat Al-Adiyat disebut innal insana li rabbihi lakanu. Sesungguhnya manusia itu pada Tuhannya sangat tidak tahu syukur, tidak tahu terima kasih. Jadi Bapak Ibu ini kecenderungan ya, ini semua ada dalam diri kita. Ini bagian dari fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha tadi. Nah, untuk yang ini kita harus hati-hati. Jadi tidak selalu kecenderungan kita sebagai manusia yang manusiawi itu harus dituruti. Kadang-kadang kan kita pakai argumen manusiawi untuk hal-hal yang buruk juga. Pak kan manusiawi, Pak manusia itu kan normal. Saya laki-laki, sana perempuan kan saya. Makanya saya sweet-sweet, makanya saya goda-goda. Enggak, ya justru karena itulah kita harus hati-hati. Karena dorongan itu kadang-kadang membawa pada keburukan juga. Kita punya potensi keburukan-keburukan. Ada kecenderungan negatif. Baik, nah saya lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang posisi fitri manusia, posisi original manusia di kalangan makhluk yang lain. Ini istimewanya manusia secara fitrah. Jadi manusia itu secara fitrah, ini saya ambil dari banyak pemikir, banyak filosof, punya 3 keistimewaan. Yang 3 keistimewaan ini sebenarnya kenikmatan yang luar biasa dari Allah, tapi kalau tidak hati-hati, kenikmatan ini akan jadi bencana. Akan membawa kita justru tambah jauh dari Allah. Nah, ini teman-teman yang belajar filsafat Islam mesti paham teori ini. Ini dari beberapa filosof Muslim. Jadi manusia itu apa istimewanya? Manusia adalah, kalau bahasa filsafatnya, tujuan akhir penciptaan. Manusia itu makhluk terbaik yang paling dibanggakan oleh Allah. Manusia itu diturunkan ke muka bumi setelah segala sesuatunya siap. Jadi kita itu ada di bumi setelah bumi siap. Dulu ada dinosaurus, dulu ada macam-macam yang mungkin tidak kompatibel dengan manusia. Oleh Allah dimusnahkan. Kita dihadirkan di muka bumi ini setelah semuanya siap. Kita tidak diturunkan ke bumi saat Big Bang, kita tidak diturunkan saat era-era prehistorik yang tidak mungkin kita bisa hidup. Tapi kita diturunkan ke bumi setelah bumi siap. Seolah-olah kitalah masterpiece-nya, kita gongnya, makhluk ciptaannya Allah. Itu kalau istilahnya para filosof Muslim itu kita tujuan akhir. Kalau bahasa Al-Qur'annya walakot karomna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan bani Adam itu. Kita diberi aneka fasilitas dari Allah. Nah, fitrah kita sebagai makhluk yang paling dimuliakan Allah itu ya kita menyikapinya harus hati-hati. Kalau kita salah, ya bisa blunder. Tentu saja sikap yang paling baik ya kita sadari keistimewaan itu, kita bersyukur dan kita gunakan semua fasilitas tadi dalam rangka ilaihi roji'un, kembali lagi kepada Allah dalam situasi nafas yang mutmainnah. Jadi keistimewaan jadi fasilitas untuk kembali pada Allah. Tapi kalau tidak, ada banyak yang mengkritik misalnya dunia barat dengan peradaban saintifiknya yang melupakan spiritualitas. Itu barat sadar benar bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang istimewa. Dia punya kesadaran, dia punya akal, dia punya jiwa yang luar biasa, yang lebih dari semua makhluk. Tapi kemudian kan barat berhenti di situ. Dia arogan, dia merasa tinggi, merasa berkuasa atas alam semesta.
Sehingga akhirnya ya terjadi macam-macam itu kan destruksi dalam peradaban. Jadi posisinya yang istimewa dipakai untuk kezoliman. Karena manusia kan ada zoluman jahulan. Maka muncul banyak inovasi-inovasi manusia yang justru merusak alam. Padahal kita itu diturunkan ke muka bumi oleh Allah sebagai khalifahnya untuk momong alam. Untuk bagaimana kita jadi yang mengatur, mengendalikan segala proses yang ada di alam semesta ini sebagai khalifahnya. Tapi karena salah sikap, kita arogan, merasa tinggi, merasa kuasa, ya keistimewaan yang pertama tadi rasanya manfaatnya belum maksimal. Sebaliknya ada juga yang tidak sadar keistimewaan tadi, merasa dirinya kecil, rendah, tidak berguna, pesimis, putus asa, ya itu sama, efeknya tidak ada gunanya tadi fitrah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu sebutannya kalau dalam filsafat itu mikrokosmos. Kita itu jagat kecil. Dalam diri kita itu ada unsur-unsur alam semesta. Dan kita bagian dari alam semesta, bagian dari makrokosmos. Nah, ini banyak di filsafat-filsafat timur, filsafat Jawa, filsafat Tiongkok, filsafat India, itu kesadarannya yang kedua ini kuat sekali. Kalau yang barat tadi kan kesadaran yang pertama itu kuat sekali, kesadaran manusia sebagai yang tinggi. Nah, di mikrokosmos ini sebaliknya, kesadaran manusia sebagai bagian dari alam, kesadaran manusia yang dalam dirinya ada unsur-unsur alam. Menyikapinya apa? Kita menghadapi kesadaran alam semesta itu, ya kita hidup secara harmonis. Jangan zalim. Tidak hanya pada sesama, tapi juga pada alam semesta. Karena kita ini bagian dari alam. Kita ini mikrokosmos. Kalau kita merusak alam, pada akhirnya yang rusak juga kita sendiri. Karena kita bagian dari alam. Nah, ini manusia yang mikrokosmos. Nah, positifnya begitu, tapi negatifnya hati-hati juga terlalu fokus pada kita yang jadi bagian dari alam, kadang-kadang membuat kita lupa kita ini oleh Allah diberi amanat untuk mengelola dunia ini. Kita ini khalifahnya. Kita tidak boleh hanya pasif saja. Nah, kalau salah sikap kita ini pasif saja, kita kurang inisiatif, akhirnya lupa tanggung jawab kita sebagai khalifah untuk mengembangkan alam semesta ini. Untuk hidup di tengah alam semesta ini. Kalau ada ketimpangan-ketimpangan, kerusakan-kerusakan alam, kita harus turun. Kita jangan diam saja. Nah, ini kesadaran kedua. Bahwa fitrah kita itu mikrokosmos. Selain fitrah yang pertama, kita itu makhluk yang mulia. Fitrah yang ketiga ini banyak Bapak Ibu dijelaskan di kajian-kajian tasawuf. Fitrah yang ketiga itu bahwa manusia itu dalam dirinya ada unsur ketuhanan. Manusia itu cerminan Tuhan. Kalau bahasanya Al-Quran kita ada wa nafakha fihi min ruhi. Dalam diri kita ada bagian dari ketuhanan. Nah, kalau ini ya Bapak Ibu jelas ngerti. Ini banyak digunakan oleh para sufi. Ada kesadaran spiritual. Menyadari hakikat hidup kita ini. Nah, kalau ini para sufi. Jadi yang pertama tadi banyak di pemikir-pemikir barat memanfaatkannya. Meskipun kalau ekstrim jadi negatif. Yang kedua tadi banyak di filsafat timur memanfaatkannya. Kalau ekstrim juga jadi negatif. Yang ketiga ini juga begitu. Para sufi pijakannya di sini. Tapi hati-hati juga kalau ekstrim juga negatif. Jadi ada filosof muslim namanya Muhammad Iqbal itu yang mengkritik sufisme yang berlebihan. Jadi seolah-olah manusia itu hanya makhluk spiritual saja. Loh, manusia itu juga punya amanat-amanat duniawi. Jangan sampai kita mengabaikan
amanat Allah yang duniawi ini juga amanatnya Allah. Tubuh kita ini juga amanatnya Allah. Anak kita, keluarga kita amanatnya Allah. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan sebagai manusia, tidak hanya yang sifatnya spiritual. Nah, jadi kalau terlalu ekstrim spiritual terus, sampai kemudian lari dari dunia, tidak mau ngurusi dunia, bahkan ada yang sampai menyiksa dirinya. Yang itu kan dikritik oleh Rasulullah kalau ada sahabat yang ingin puasa terus, tidak buka-buka puasa. Kalau malam tidak tidur sama sekali, sholat terus, itu kan dikritik oleh Rasulullah. Ada yang sampai ingin, saya tidak mau nikah, hidup untuk agama saja, itu pun dikritik oleh Rasulullah. Ya tidurlah nanti bangun malam. Ya puasa tapi juga buka puasa. Ya tetap menikah. Ini kan yang kemudian oleh Rasulullah dilanjutkan, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Yang tadi itu yang duniawi ukhrawi itu tuntunannya Rasulullah, sunnahnya. Yang tidak suka ya tidak termasuk kelompokku. Jadi kita ini ya makhluk duniawi, ya makhluk spiritual. Urusan-urusan dunia mari kita bereskan. Kita jadikan kendaraan untuk menuju Allah. Jangan dilupakan, jangan dibuang. Jangan sampai menyiksa diri, kan ada itu cerita-cerita sampai menyiksa dirinya, tidak makan, tidak minum. Akhirnya yang susah malah orang lain. Tidak bisa begitu, itu ekstrim namanya. Jadi Bapak Ibu, ada fitrah-fitrah manusia yang mari kita bijaksana menyikapinya. Jadi kita itu memang makhluk paling mulia, punya banyak keunggulan. Tapi hati-hati kalau terlalu ekstrim jadinya sombong, arogan, zalim pada yang lain. Kita itu mikrokosmos, harmoni, sadar memelihara. Tapi juga jangan ekstrim di situ, karena kita juga tidak boleh pasif. Kita harus banyak inisiatif-inisiatif dalam rangka tugas kita sebagai khalifah. Kita itu makhluk spiritual, tapi juga punya amanat-amanat duniawi. Maka jangan ekstrim di titik manapun. Ini pentingnya kita fokus pada fitrah tadi. Jadi fitrah itu berarti apa? Ayo kita optimalkan pemanfaatannya, jangan ekstrim. Mengapa Bapak Ibu nanti, makanya saya taruh di awal itu mungkin jadi bahan muhasabah kita. Jangan-jangan ada sisi ekstrim kita, sudah agak bablas. Mari kita kembali lagi ke sisi bijaksana tadi, sisi tengah-tengah, sisi yang tidak ekstrim. Ya, kita manfaatkan semua anugerah Allah, tapi tidak ekstrim. Kita posisikan diri kita sebagai bagian dari alam, tapi ya tidak ekstrim, kita penuh inisiatif, kreatif, membangun lebih baik. Kita juga mengarah pada spiritualitas, tapi juga jangan ekstrim. Biar tidak jatuh justru pada mengabaikan amanat Allah yang lain demi amanat Allah yang satu. Baik, jadi ini menurut saya penting jadi rumus kita untuk hidup. Nah, ada dua teori untuk kita memahami manusia secara fitrah. Teori pertama, teori dua dimensi. Nah, Bapak Ibu mungkin sering dengar ya teori ini, bahwa kalau dalam Islam itu manusia itu ada aspek basariyahnya, ada aspek insaniyahnya. Jadi kita itu bashar, manusia yang darah daging, yang duniawi, tapi juga kita itu insan, manusia yang punya intelektual, punya akal, punya budi. Di level bashar inilah, kalau dalam Al-Quran manusia disebut makhluk yang dibuat dari tin, dibuat dari lumpur. Inilah kholq, ciptaan manusia. Nah, sementara di level insan, inilah manusia yang kalau bahasa Al-Quran itu wanafakha fihi min ruhi. Kita dipinjami oleh Allah aspek ilahiyah yang namanya akal, nurani, kemudian jiwa, ruhani, dan lain sebagainya. Ini yang beda dengan semua makhluk yang lain. Di level basar mungkin kita setara dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau bahasa filosofisnya kita itu being. Di level basar ini kita
seperti semua binatang yang lain. Kita tumbuh, berkembang sebagaimana semua makhluk yang lain. Sifatnya being, ada. Kalau ini sifatnya kita jaga saja pertumbuhannya. Dan cirinya apa? Bashar itu kalau bahasa filsafat, evolusi regresif. Pada akhirnya perjalanan basyariah itu perjalanan balik lagi ke titik awal. Regresif itu mundur sebenarnya. Manusia itu kan kita lahir secara fisik itu kan tidak punya daya, terus punya daya, tapi akhirnya tidak punya daya lagi. Ini namanya evolusi yang regresif. Kita itu balik. Ini yang sifatnya materi keduniaan. Kita tolong jangan berhenti di basyariah, di lumpur. Jadi berarti apa? Jangan memanjakan nikmat duniawi saja. Mikirnya hanya level materi saja. Tidak peduli amanat insaniah. Kalau kita hanya mikir materi saja, mikir basyariah saja, kita akan jatuh, kalau bahasanya Al-Quran, asfala safilin. Kita bahkan lebih rendah dari binatang. Kenapa kita lebih rendah dari binatang? Binatang tidak diberi insaniah. Kalau kita diberi insaniah, wong kita sudah diberi insaniah itu loh, kelakuannya kok masih mirip binatang, ya berarti kita itu sebenarnya lebih rendah dari binatang. Makanya disebut asfala safilin. Nah, kita itu makhluk yang insan. Ya istilahnya becoming. Becoming itu proses menjadi terus-menerus. Beda dengan yang basyariah tadi, insaniah kita itu masih selalu bisa lebih baik lagi, terus bisa. Sampai kita meninggal, ruhaniyah, spiritual, akal, rasio kita itu masih bisa lebih baik. Makanya jangan berhenti kalau insaniah ini. Merasa, wah saya ini orangnya sudah baik loh, pasti masih bisa lebih baik lagi. Saya ini orangnya sudah pinter loh, masih bisa lebih pinter. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Maka namanya becoming. Mari kita selalu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin-kemarin. Nah, itu dunia insaniah kita, penggunaan akal budi kita. Kalau tadi yang basyariah itu evolusi regresif, kalau ini evolusi yang progresif, maju terus. Kita harus jadi manusia yang terus maju. Akal budinya maju, agamanya maju, spiritualitasnya maju. Disitulah baru nanti kita jadi ahsanut taqwim. Jadi ahsanut taqwim itu ciptaan terbaik. Kita jadi terbaik karena kita selalu lebih baik terus. Kita tidak ada finalnya. Nah, jadi Bapak Ibu, manusia itu dua dimensi basyariah, dimensi insaniah. Kalau dimensi basyariah ini paket jadi dan cenderung nanti kembali lagi ke belakang, dari lemah kembali ke lemah lagi. Maka hidup jangan berorientasi keduniaan, kelumpuran basyariah tadi. Karena kalau tidak kita jadi asfala safilin. Kita harus jadi orientasinya insaniah. Kita jadi lebih baik terus biar menjadi ahsanut taqwim. Caranya bagaimana? Nah ini kalau dalam Al-Quran, cara ini dulu diajarkan pada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu sebelum turun ke bumi oleh Allah, diajar segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma itu artinya nama-nama. Jadi cara agar kita bisa ahsanut taqwim tadi. Ya kalau untuk kita hari ini ya petunjuknya nama-nama itu sudah tertulis dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan juga melalui kejernihan akal budi kita. Itu namanya hikmah. Jadi wawasan yang kita tangkap dengan akal budi itu kan namanya hikmah. Yang sudah diberi paket jadi oleh Allah dalam bentuk tertulis namanya kitab suci. Kalau kita Al-Quran. Jadi jalan agar kita ahsanut taqwim, tidak tertipu, terjebak, jatuh pada asfala safilin, itu jalan kitab dan hikmah. Inilah jalan kita untuk menjaga fitrah tadi. Jadi
akal budi yang jernih untuk menangkap hikmah, dan pedoman konstitusi utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah kitab. Nah, jadi ini peta gambaran manusia yang 2 dimensi sesuai fitrah. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa diingat-ingat ya 2 teori ini, manusia yang 2 dimensi, insaniyah dan basyariyah. Nah, ada lagi teori manusia yang 3 dimensi. Ini Bapak Ibu boleh tanya, ini yang benar mana Bapak Bapak? Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, semuanya benar. Tergantung cara membacanya. Nah, manusia 3 dimensi itu manusia yang seperti apa? Ya, kalau tadi insaniyah, basyariyah, kalau yang 3 dimensi ini manusia yang dimensinya jasadiyah, hayat, dan ruh. Ini kalau pakai bahasa yang lain mungkin adalah jasmani atau mungkin fisik, hayat itu mental, ruh itu yang spiritual. Jadi fisik, psikis, dan spiritual. Ini yang membagi 3 ini antara lain Imam Ghazali dan Ibnu Miskawai. Nah, jadi yang jasadiyah, yang fisik itu ya yang tadi, yang basyariyah tadi. Kalau ini sudah, insya Allah kita sudah tahu cara ngopeni, cara bagaimana kita merawat diri kita di aspek jasadiyah ini. Nah, yang penting untuk menjaga fitrah itu yang banyak adalah yang hayat dan yang ruh ini. Yang kita kuasai sepenuhnya sebenarnya yang hayat ini. Yang paling penting kita kendalikan yang hayat ini. Dimensi mental ini. Atau dimensi psikologis. Yang itu oleh para tokoh muslim biasanya dibagi 3. Yang pertama namanya bahimiyah atau bahimah. Aspek nabati, aspek tumbuh. Sebenarnya bahimah itu makna letterleknya binatang ternak. Binatang ternak itu kan isinya hanya tumbuh saja, berkembang saja. Dan aspek hayawaniyah atau sabuiyah. Kalau ini hasrat, ambisi, keinginan, itu sabuiyah. Yang ketiga insaniyah, natikoh, pemikiran, akal budi, itu natikoh. Jadi mental kita yang kita kendalikan sepenuhnya itu isinya 3. Bahimiyah, sabuiyah, natikoh. Daya tumbuh, daya bercita-cita, berambisi, berkeinginan. Seperti hewan itu kan sudah punya ingin ini, ingin itu, ingin makan, ingin kawin, dan lain sebagainya. Itu sabuiyah. Nah, yang insaniyah, yang natikoh ini pemikiran. Nah, itu kalau pakai bahasa psikologi ya biasanya disebut sensing, feeling, thinking, dan intuiting. Merasakan, sensing itu melalui panca indera secara fisik. Kita merasa melihat sesuatu, merasa indah, feeling, terus thinking, kemudian intuiting, intuisi. Ini hayat. Nah, di teori 3 dunia ini sebenarnya maksudnya begini. Kita itu kan menguasai yang hayat ini. Mari kita jaga hayat ini dalam kondisi fitri. Agar hayat ini dalam kondisi fitri, berarti kita harus menghadapnya ke ruh yang spiritual. Ya, ada dimensi di dalam. Jadi diri kita itu 3 lapis. Jasad, hayat, dan ruh. Ruh itu berarti yang paling dalam. Maka mental kita, psikis kita, ayo menghadap ke dalam. Orientasinya orientasi spiritual. Orientasi sir. Jangan menghadap keluar. Menghadap ke fisik, ke yang jasad. Karena kalau menghadap ke yang jasadiah, itu akan memicu yang negatif-negatif tadi. Jadi kalau hayat kita, kok kiblatnya yang fisikal, yang jasadiah, oh tadi yang innal insana zoluman jahula, innal insana jazua, manu'a, kotu, royat, itu akan keluar semua. Jadi fitrah kita akan terseret ke sana. Kiblatnya jangan yang jasadiah. Lupa tadi kan katanya yang duniawi juga harus diurusi. Ya, kita urusi tapi tidak sebagai orientasi. Kita jadikan dia
bekal untuk masuk ke dalam melakukan perjalanan spiritual menuju Allah. Karena perjalanan hidup kita ini ya hakikatnya ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Maka hayat kita itu harus menghadap ke dalam. Ruh yang paling dalam, yang tadi dititipi oleh Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Itu yang oleh para sufi kadang pakai istilah sir. Nah, jadi kuncinya di situ, Bapak Ibu. Jadi kita itu punya 3 dimensi, yang kita kuasai sepenuhnya itu yang hayat. Yang dunia itu di luar diri, yang roh itu sangat dalam di dalam diri, maka fitrah kita harus terjaga dengan cara kita orientasi hidupnya ruhani, spiritual, yang jasadiah tidak kita jadikan orientasi, tapi kita jadikan bekal untuk perjalanan yang sejati kembali kepada Allah. Maka mari daya tumbuh kita, makan, minum, seks, daya ambisi, keinginan, daya berpikir, akal budi, kita orientasikan ke arah spiritual. Nah, kalau kita orientasinya ke dalam, tadi yang beragama, kebenaran, keadilan, keindahan, dan lain sebagainya akan muncul dalam diri kita. Fitrah-fitrah yang positif. Tapi kalau kita kiblatnya ke dunia, fitrah-fitrah yang negatif tadi yang muncul. Maka sebenarnya Bapak Ibu, pelajaran puasa itu melatih jiwa kita agar orientasinya orientasi ilahiyah. Jangan orientasi duniawi. Makanya kita makan sih, tapi makan secukupnya saja. Sisanya kita menahan lapar dan haus demi Allah. Jadi puasa ini 1 bulan penuh kita dilatih untuk menghadap Allah. Untuk orientasi ke dalam. Tidak orientasi kematerian, tidak orientasi jasadiah. Sehingga apa? Nanti terakhir waktu Idul Fitri 1 bulan penuh kita menuju Allah. Waktu Idul Fitri, fitrah-fitrah yang positif tadi akan hidup. Fitrah untuk bertuhan, fitrah untuk kebenaran, fitrah untuk keadilan, fitrah yang tadi saya sebut di awal. Itu akan muncul semua. Itulah hakikatnya kembali fitri lagi. Kita kembali pada kondisi asal kebenaran, kebaikan, keindahan dalam hidup. Nah, cuma kalau kita tidak lulus, ya ternyata kita masih keduniaan terus, ya berarti ya kita tidak kembali fitri. Kita masih terdistraksi oleh hal-hal duniawi. Makanya di antara rahasia kok Allah itu mewajibkan lama sekali 1 bulan kita puasa, melatih hayat yang bahimah, sabuiyah, natikoh itu agar menghadapnya orientasi hidupnya ke ruh, ke aspek yang paling dalam, tidak lagi keluar ke jasadiah. Kalau kita mampu begitu, insya Allah nanti terakhir kita bisa kembali fitri, Idul Fitri. Kalau tidak, ya hidup kita masih diwarnai oleh kecenderungan-kecenderungan yang negatif tadi. Maka Bapak Ibu mumpung ini masih awal-awal puasa, ayo latihan. Untuk hidup ini orientasinya ke dalam. Yang dunia kita manfaatkan untuk menjadi kendaraan perjalanan ilaihi roji'un, perjalanan ke dalam. Jadi kan kayak waktu puasa ini kan kita makan harusnya kan secukupnya saja, yang penting masih kuat beribadah, masih kuat berpuasa, itu saja. Nah, meskipun kadang-kadang kan kita kebalik, justru di bulan puasa ini kita pesta makan enak terus sebulan penuh, tidak seperti bulan-bulan biasa. Nah, makanya nilai latihannya jadi agak berkurang. Maka yuk, ini sebenarnya latihan. Kenapa sih Allah kok wong latihan aja kok diwajibkan? Ya karena kalau tidak diwajibkan oleh Allah, mestinya kita milih tidak puasa, mesti kita milih santai-santai. Kalau sunnah saja mungkin sebagian besar akan milih tidak puasa. Padahal ini pelajaran penting. Kenapa saya sebut pelajaran penting? Karena hakikatnya kita hidup itu ya di sini. Hakikatnya kita hidup itu kan ilaihi roji'un, kembali lagi kepada Allah. Tapi kita sering lupa. Seolah-olah
hakikat hidup ini hanya untuk target-target sementara yang sudah kita patok itu. Kita lupa perjalanan hidup kita yang sejati itu kembali pada Allah. Nah, Allah di antara hikmahnya mewajibkan 1 bulan penuh kita puasa itu biar kita sadar lagi, ingat lagi bahwa perjalanan sejati kita menemukan fitrah itu ya ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Baik, Bapak Ibu. Saya kira itu dari saya hari ini ya. Itu saya tutup dengan ada satu quotes yang menurut saya bagus dari tradisi filsafat itu. Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Menjadi manusia itu given, jadi manusia itu takdir. Tetapi menjaga kemanusiaan kita, menjaga fitrah-fitrah kemanusiaan kita itu pilihan. Kita mau atau tidak, kita ikhlas atau tidak menjalankannya. Maka di antara tugas kita untuk tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, atau yang kalau dalam Islam kita menyebut kemanusiaan, nilai-nilainya itu sebagai fitrah-fitrah. Baik, saya kira itu Bapak Ibu untuk sore hari ini sedikit materi, paling tidak persiapan kita ya, biar nanti kita bisa Idul Fitri beneran. Karena saya sering kalau sedang muhasabah refleksi tentang puasa itu, saya itu usianya 40-an tahun lebih. Berarti ya sekitar 40 tahunan itulah saya puasa, sudah menjalankan puasa Ramadan. Harusnya kalau puasa itu serius dengan segala manfaat dan hikmahnya itu harusnya ya 40 kali puasa itu sudah luar biasa saya ini secara spiritual. Tapi ternyata ya enggak. Berarti kan puasa bertahun-tahun itu rasanya kayak rutinitas saja. Diulang-ulang tanpa ada hikmah dan manfaatnya yang jelas. Maka mumpung kita ini diberi Allah kesempatan belajar, ada waktu untuk memperbaiki. Semoga puasa kita paling tidak seperti tadi ya, cirinya manusia yang evolusi progresif. Semakin baik, sampai nanti kita punya predikat ahsanul taqwim. Baik, saya kira itu materi sore hari ini menemani Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan ke Pak Irsyad ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Faiz. Baik Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Faiz berkaitan materi tentang fitrah manusia. Ini energinya sudah menipis ini kalau sudah dekat maghrib ini. Sudah tinggal sisa-sisa ini. Nampaknya tidak ada ya. Saya aja. Okay. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu atau ada? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faiz, Pak Dr. Faiz. Pak Faiz itu bagi saya itu bagian dari panutan saya selama ini. Hampir 2 tahun, 3 tahun belajar tentang filsafat Islam dan sebagainya. Senang saya bisa bertatap muka mendengar secara langsung. Selama ini saya mendengar di YouTube saja, Pak Dokter. Tentang ini, Pak Faiz, tentang fitrah kita. Jadi kalau saya mendengarnya dulu maulud dulu ada fitrah, terus kalau balas akhirnya apakah engkau pernah melakukan transaksi? Itu disebutnya kata beberapa pemikir, misalnya Cak Nur itu mengasumsikannya dengan perjanjian primordial gitu. Dari perjanjian primordial itu memang kita pernah melakukan transaksi itu. Kita pernah bertemu dan itu
puasa itu, kefitrahan itu adalah bagian dari cara menumbuhkan perjanjian primordial itu. Nah, itu kira-kira gimana Pak Faiz? Nah, terima kasih guruku. Langsung ya, saya tanggapi Pak Ferry. Jadi memang yang tentang tadi ya, surat Al-A'raf tadi, ayat 172. Itu di banyak tafsir, termasuk beberapa tokoh Muslim memahami itu dengan pandangan bahwa dulu sebelum kita itu diturunkan ke bumi oleh Allah, itu kita itu sudah janji kepada Allah dan ditegaskan oleh Allah, apakah engkau akan menjadikan aku Tuhan? Apakah engkau sadar posisimu sebagai hamba dan aku sebagai Tuhan? Nah, saat itu jiwa kita menjawabnya bala syahidna. Alastu birobbikum bala syahidna. Nah, ini berarti ini kemudian di beberapa pemahaman tafsir disebut ini adalah perjanjian kita kepada Allah. Jadi kita janji nanti di muka bumi pun meskipun sudah bergelut dengan urusan-urusan duniawi, aku tidak akan lupa bahwa ya Allah engkau Tuhanku. Nah, makanya kondisi ini disebut kondisi fitri. Kondisi asal manusia itu adalah kecenderungan fitrahnya untuk bertuhan dan mengakui Tuhan. Ini yang tafsir dari surat Al-A'raf tadi. Nah, mengapa sih kok ini perlu ditegas-tegaskan? Karena Allah tahu manusia itu punya banyak kecenderungan yang tadi negatif tadi. Yang sering kalau bahasanya anak hari ini itu mendistraksi, membuat kita teralihkan perhatiannya. Perjalanan kita yang harusnya ilaihi rojiun, kembali pada Allah, kita lupa, terus perjalanannya balik, malahan terbalik rutenya, kita malah menjauh dari Allah. Kita harusnya menjadi Abdullah yang satu-satunya kita pertuhankan adalah Allah. Dalam hidup kita sering lupa banyak hal lain yang kita pertuhankan. Mungkin kekayaan, mungkin kemasyhuran, mungkin jabatan, mungkin pekerjaan. Dirinya mempertuhankan yang selain Allah itu apa? Ada banyak hal yang lain yang kita dulukan daripada kepentingannya Allah. Nah, itu berarti dia mengambil posisinya Allah. Nah, ini ciri orang yang lupa dengan perjanjian primordial tadi. Lupa dengan bahwa hidupnya itu dalam rangka menegaskan, ya Allah engkaulah Tuhan. Jadi harusnya kita itu setiap momen bala syahidna, ya Allah engkaulah Tuhan kami. Aku bersaksi. Makanya manifestasi dalam rukun Islam itu kan syahadat, itu kan nomor 1. Itu kan persaksian bahwa Allah itu Tuhan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Dan kita harus syahadat terus-menerus setiap momen dalam hidup kita. Jangan sampai tidak. Di momen apapun kita harus menomorsatukan Allah karena dialah yang dulunya kita sudah berjanji padanya akan mempertuhankan. Nah, ini salah satu tafsir dari bala syahidnya. Makanya kalau ada orang kok sesat, ada orang kok salah jalan, lupa dengan Tuhan, tidak ingat lagi tentang hakikat hidupnya sebagai hambanya, ini sebenarnya orang yang lupa, atau kalau bahasa tasawuf orang yang teralihkan atau terhijab. Dia lupa janjinya dulu. Harusnya kita itu ingat terus janji ini. Makanya ya alhamdulillah syahadat itu di banyak momen umat Islam itu kan harus kita ucapkan. Paling tidak saat sholat itu kan setiap tahiyat kita bersyahadat. Paling tidak itu kan. Itu menunjukkan kita diminta untuk terus-menerus sadar perjanjian kita dulu dengan Allah sebelum ke bumi. Dengan segala amanat yang harus kita jalankan. Makanya ada sufi yang bilang bahwa manusia itu sebenarnya hakikatnya adalah makhluk spiritual. Hanya saja
mendapatkan casing duniawi, mendapatkan wadah keduniaan. Maka kita semoga tidak lupa dengan sisi spiritual kita. Orientasi hidup kita harus ilahiyah, ketuhanan. Jangan sampai kita tertipu, terdistraksi oleh hal-hal duniawi. Karena itu hanya casing sementara kita saja saat kita hidup di bumi ini. Hakikatnya kita itu makhluk spiritual yang harus ilaihi roji'un, kembali lagi pada Allah. Jadi karena diksi yang sering kita pakai, kalau di kita kan sering lebih kita dulukan kita itu ya makhluk jasmani yang punya rohani. Jadi kita itu punya jiwa. Padahal kebalik, kita itu punya badan sebenarnya. Hakikat kita itu justru ada di jiwa. Jadi yang kita lihat fisik ini yang sekarang kita bertemu bertatap-tatapan lewat layar itu tidak hakiki. Sekian puluh tahun yang akan datang mungkin semua yang hari ini berhadapan itu sudah tidak ada yang kita lihat hari ini. Sekian puluh tahun yang akan datang mungkin 30-40 tahun lagi kita sudah tidak ada lagi semuanya. Berapa panjang usia kita. Jadi ini tidak hakiki, yang lebih hakiki itu unsur jiwa kita ini. Jadi ini kalau handphone itu hanya casing saja sementara. Nah, jadi orang yang tertipu duniawi itu berarti orang yang sibuk memperhias casing. Lupa dengan HP-nya sendiri, lupa dengan jiwanya. Nah, itu termasuk orang yang melupakan perjanjian primordial, perjanjian dengan Allah. Baik, monggo, mungkin masih ada yang lain. Ya, Bapak Ibu, kali ada yang mau bertanya lagi. Izin Pak Moderator. Ya, mangga Pak Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Pak Dekan dan Ibu Bapak sekalian, ada pernyataan yang mengatakan bahwa sejauh manusia mengikuti kehidupan duniawinya, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkannya. Akan tetapi sejauh itu pula dia akan jauh dengan Tuhannya. Sesungguhnya manusia yang jauh dengan Tuhannya, maka dia bukan manusia lagi. Tapi faktanya, termasuk kita saat ini, manusia saat ini, itu mungkin masuk kategori masih cinta dunia tapi takut mati. Ini bagaimana nih di usia-usia kami yang di atas hampir 50 ke atas ini, supaya cinta dunia itu tidak terlalu kental mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak Guru, makasih. Baik, terima kasih Pak Rasman. Jadi ini sebenarnya ya PR kita semua. Jadi Bapak Ibu, cinta dunia itu kalau di banyak kitab-kitab termasuk ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa cinta dunia itu sumbernya semua problem kita. Tidak hanya problem ukhrawi, problem keakhiratan, keilahian, tapi juga problem duniawi. Boleh dicek. Semua konflik yang hari ini terjadi sampai perang Rusia sama Ukraina, itu pasti di situ diwarnai oleh kecintaan pada hal-hal duniawi tertentu. Jadi ini memang dipandang negatif kalau dalam dunia tasawuf. Kita memerlukan yang dunia, iya. Kita butuh hal-hal tertentu dari dunia, iya. Sebagai bekal kita menjalankan amanat-amanat dari Allah. Tapi jangan posisikan dunia sebagai target atau tujuan. Orang yang cinta dunia, orang cinta sesuatu itu kan dia pasti mengejar-ngejar sesuatu itu, tidak ingin lepas dari sesuatu itu, yang ada di pikirannya ya sesuatu yang dicintai itu saja. Kalau sudah cinta ke dunia itu sudah kelas berat itu. Kalau sekedar suka atau senang dengan dunia itu enggak. Mungkin masih levelnya level biasa. Tapi kalau sudah cinta itu biasanya sudah sangat melekat. Nah, kalau tipsnya dari para sufi itu ada rumusnya 3.
Yang pertama apa? Takholli. Takholli itu mari kita pertama-tama apa? Kita ubah pandangan kita tentang dunia. Jangan-jangan kita cinta pada dunia sehingga sulit membersihkan. Takholli itu artinya membersihkan. Membersihkan hal-hal duniawi dari diri kita karena persepsi kita tentang dunia keliru. Misalnya begini, jangan-jangan kita menganggap bahwa bahagia itu ya kalau punya banyak harta yang duniawi. Atau bahagia itu ya kalau jabatannya tinggi. Atau hidup enak itu ya kalau apa-apa terjamin dan lain sebagainya. Nah ini pandangan hidup. Cara pandang yang seperti ini ya rentan nanti membuat orang cinta dengan dunia. Seolah-olah dunia jadi segalanya. Maka penting yang pertama-tama Bapak Ibu kita atur sudut pandang kita terhadap dunia. Jadi perspektif kita terhadap dunia ayo diluruskan. Jadi pandangan-pandangan yang mengarah pada keyakinan bahwa dunia itu segalanya, ayo mulai dipinggirkan. Mari kita latihan untuk tidak mencintai dunia, meskipun kita manfaatkan dunia sejauh mendukung perjalanan kita menuju Allah. Jadi ini kalau bahasa filsafat itu ya proyek pertama ini proyek epistemologinya. Ini mengubah sudut pandang kita tentang dunia. Selama pandangan kita tentang dunia masih sifatnya mengunggulkan, masih sifatnya segalanya, masih sifatnya kunci kebahagiaan, masih dianggap sebagai jalan untuk kesuksesan, kemenangan, ya kita masih berat untuk tidak cinta dunia. Maka proyek pertama itu membersihkan semua pandangan-pandangan yang terlalu mengunggulkan dunia, menomorsatukan dunia melebihi Allah. Nah, yang kedua baru tahalli. Tahalli itu isinya antara lain mari kita biasakan diri kita nyaman dengan orientasi ilahiyah. Jadi kalau ini harus bahasa saya dibiasakan ya, karena ini pasti tidak bisa drastis. Kita sudah terlanjur sangat melekat dengan dunia, maka pelan-pelan kita biasakan diri kita untuk nyaman dengan jalan ilahiyah. Misalnya ya, kita tahu kok kalau Ramadan gini sebenarnya rahasianya imsak, kita jangan kalau buka puasa itu seperti orang murka. Mau apa? Makan di losnya seneng-senengnya ndak. Ya jajal ayo kita latihan jiwa kita, ya makan lah biasa saja kayak makan biasa. Harusnya Ramadan tambah ngirit lah wong. Dari makan sehari 3 kali jadi 2 kali. Tapi kadang-kadang kan malah tambah boros. Karena menunya melebihi kalau hari biasa. Ini bisa pelan-pelan nanti bisa. Tapi kan setiap kali Ramadan kita tidak pernah belajar untuk memperbaiki diri, untuk tahalli tadi, membiasakan diri. Akhirnya apa? Setiap Ramadan ya problemnya ini terus. Kembali lagi. Mungkin di awal Ramadan kita nawaitunya, pokoknya Ramadan ini saya ingin khatam Quran 3 kali lah. Begitu awal-awal semangat ngaji. Nanti hari ketiga, keempat, kelima semangatnya agak turun. Terus mulai berkurang ngajinya. Nanti terus turun targetnya. Sekali lah paling enggak, meskipun enggak 3 kali, yang penting khatam sekali lah. Nanti mungkin belakangan sibuk macam-macam menjelang hari raya, wah kelihatannya targetnya enggak dipenuhi ini. Terus kita, sudahlah yang penting khatam, yang penting ngaji saja sudah syukur. Targetnya terus menyusut. Kita enggak berani fight untuk membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan. Nanti Ramadan tahun depan juga begitu lagi. Aspek tahallinya, pembiasaan kita pada hal-hal yang baik kurang kuat. Nah, jadi kuncinya yang kedua itu tahalli. Baru dari situ kita akan mengalami tajalli. Tajalli itu kesadaran penuh untuk kembali pada Tuhan. Di situ baru lahir rasa cinta kita kepada Tuhan. Tidak lagi tertipu oleh hal-hal duniawi. Tapi ini memang butuh proses pelan-pelan. Tidak bisa drastis. Ya, mungkin kalau sedang mendengarkan ceramah atau tausiah dari para ustadz, para ulama itu rasanya, wah, saya setelah ini mau tidak cinta dunia. Seolah-olah besok pagi bisa begitu. Tapi ya enggak bisa. Kesadaran itu harus konstan. Pelan-pelan setiap hari. Wah, sedikit-sedikit dikurangi. Bapak Ibu yang ngerti strateginya kemana, sedikit-sedikit itu. Mengurangi yang buruk-buruk, yang lama, takholli, dan mengisi pelan-pelan dengan yang baik-baik, yang baru. Sampai nanti muncul rasa cinta itu dari semula cinta dunia, sekarang cinta pada Allah. Jadi
Jadi kalau saya itu memang bukan proses instan. Kalau pakai rumus, waktu saya lupa sesi berapa itu, seksi mujahadah, kalau tidak salah ya kita bahas mujahadah, itu rumusnya sebenarnya ya 3 itu. Ada jihad, ijtihad, dan mujahadah. Ini mari kita optimalkan 3 ini. Paling tidak semoga tidak sampai level cinta lah. Bahwa kita senang banyak hal duniawi, ya saya suka ini, suka itu. Tapi semoga tidak level cinta. Pelan-pelan kita gusur cinta itu, kita alihkan cintanya pada Allah. Baik, ini seperti itu Pak Asraflan. Insya Allah Bapak Ibu tahu kok yang harus dilakukan apa, tinggal dijalaninya secara istiqomah. Terima kasih Pak Guru. Ya, Pak Faiz nampaknya waktu sudah jam 5 lewat ya. Di tempat Pak Faiz mungkin sebentar lagi mau berbuka puasa. Namun sebelum itu kami meminta untuk mengakhirinya dengan doa dari Pak Faiz. Silakan Pak. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sore hari ini bisa mengisi waktu kita dengan belajar. Insya Allah ini lebih baik daripada tidur, meskipun tidur itu ibadah. Jadi kan belakangan saya sering dengar naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah ya. Tapi membaca hadis itu jangankan tidurnya saja ibadah, apalagi belajar. Jadi insya Allah kita sore ini melakukan yang lebih baik daripada sekedar tidur. Baik, mari kita akhiri sesi sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga yang kita kaji sore hari ini, majelis kita sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan barokah untuk hidup kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ta'allumana wa tahussu'ana wa tadarru'ana wa tammin taksirana wa tub alaina ya arhamar rahimin. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, saya kira kita cukupkan kajian untuk sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.